Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Kumpulan 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Langsung saja kita lanjutkan al-hadis ar-rabi' wa tsalasun. Hadis ke-34. An Adi ibni Hatim radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan khataba indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya ada seseorang berceramah, berpidato, berkhutbah di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan petunjuk. Wa man ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa memaksiati keduanya, maka dia tersesat. Faqala Rasul SAW mengatakan, Rasul bersabda kepada sang khatib tadi, bi'sal khatibu anta, sejelek-jelek khatib adalah dirimu. Kul, katakanlah, wa man ya'sillaha wa rasulahu, katakanlah yang benar barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab masalah Jumat, masalah khutbah Jumat, yang sebelum hadis ini dibawakan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan khutbatul hajah. Tahu kan apa itu khutbatul hajah? Apa itu? Yang kita baca pada pembukaan tadi, innal hamdalillah nahmaduhu. Ya, kalau yang hadir kajian kita insya Allah pasti tidak asing dengan pembukaan tadi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, sampai yang terakhir tadi itu.
Itu dinamakan khutbatul hajah. Itu bukan karangan kita. Itu ajaran Rasul. Salah satu sunnah Rasul. Sekali lagi, silakan lihat dalam Sahih Muslim dalam kitab Al-Jum'at masalah bab khutbah. Di antaranya ada kata-kata tadi, fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalamullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diadakan dalam urusan agama, dan setiap yang diadakan dalam urusan agama itu bid'ah. Itu Rasul setiap Jumat itu selalu membawakan ucapan tersebut. Ini yang sudah kita sampaikan. Kok ada yang alergi dengan istilah ini? Kok ada yang fobi, atau bahkan sudah kita ceritakan, kita sempat waktu safari dakwah keluar Jawa dilarang oleh takmir masjid membawakan pembukaan seperti ini. Padahal ini adalah apa? Ajaran Rasul dalam Sahih Muslim. Inilah sekali lagi fenomena yang ada di tengah kaum Muslim, yang sunnah disuruh digalkan, ya. Namun yang bid'ah dipelihara, dilestarikan. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi khutbah yang kita sampaikan, entah di kajian, entah di khutbah Jumat dan seterusnya. Meskipun itu tidak wajib, tidak harus kita sampaikan itu, cuma kita ingin untuk menghidupkan sunnah Rasul. Ya. Sekali lagi, ini adalah khutbatul hajah yang Rasul contohkan kepada kita. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu yu'allimuna khutbatul hajah fi nikah wa ghairihi. Dahulu Rasul mengajarkan kepada kita khutbah hajah pada acara pernikahan, khutbah nikah, dan juga selainnya, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, dalam pengajian-pengajian dan seterusnya. Ini sekali lagi, riwayat ini dibawakan Imam Muslim dalam masalah khutbahnya Rasulullah SAW. Ya, kita baca syarah atau penjelasan atau faedah-faedah yang bisa dipetik dari hadis tadi. Qauluhu, yang pertama berkaitan dengan ucapan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, anna rajulan khataba indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang berkhutbah, berceramah, berpidato di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah yang bisa dipetik dari ucapan Adi bin Hatim ini? Fihi jawazu takallumil mafdul bihadratil fadil wal muta'allim bihadratil mu'allim idza adzina lahu. Bolehnya orang yang al-mafdul, yang kurang afdol, berbicara di hadapan yang afdol, yang fadil, yang lebih mulia. Ada ustadz dan santri, ustadz dan murid. Boleh murid berceramah di hadapan ustadznya kalau sang ustadz mengizinkannya. Dalam artian, ya, dalam suatu majelis misalnya ada orang alim, ada ustadz, ya, yang layak ceramah adalah ustadznya. Tapi boleh santri, sang murid berbicara di hadapan sang ustadz, berceramah di hadapan ustadz tersebut kalau ustadznya apa? Mengizinkan. Artinya ini adalah adab seorang thalibu al-ilmi. Seperti kajian seperti ini, masa kita ceramah yang pojok juga ceramah? Nggak layak. Ya, di sini juga sama. Orang ini berkhutbah di hadapan Rasul karena Rasul mengizinkan. Adab dalam berbicara. Jawazu takalamil mafdul bihadatil fadil. Sebagaimana ketika jadi imam salat, boleh kata para ulama orang yang gak afdol atau kurang afdol mengimami salat di hadapan yang afdol, istilahnya begitu, ya, yang lebih baik. Sebagaimana Rasul dahulu pernah ketika dalam keadaan beliau sakit mau meninggal dunia, Rasul menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk apa?
jadi imam salat. Jelas Rasul lebih mulia daripada Abu Bakar Siddiq, namun Rasul mengizinkan, tidak ada masalah, boleh. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sini yang pertama harus kita tahu diri. Jangan sok. Karena kita sering juga melihat fenomena yang tidak selayaknya. Ada orang yang memang naudzubillah min dalik. Kalau istilah orang Surabaya suka ngobus, tahu ngobus? Ya. Kalau nggak ngomong nggak enak. Kalau apa? Diam itu kayak gatal gitu. Padahal pembicaraan masalah urusan agama yang di situ banyak ahli ilmu. Ya. Namun itu terus. Naudzubillah min dzalik, nggak tahu diri. Siapa dia? Ini yang harus kita apa? Jauhi. Harus kita apa? Hati-hati. Ada adab-adab dalam berbicara terutama masalah ilmu agama. Kalau sudah ada ahlinya, lebih baik diam yang tidak paham atau kurang paham. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Para sahabat Rasulullah SAW dahulu seperti yang pernah kita kisahkan, apalagi kalau ditanya masalah urusan agama, pinginnya apa? Yang jawab itu yang lainnya. Ya. Bukan apa? Cepat-cepatan menjawab. Harus tahu diri. Ya. Kemudian sedikit kisah saja. Penulis buku ini yaitu Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan. Ini sekedar kisah yang dulu kita masih ingat di zaman kita sekolah di Universitas Islam Madinah. Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan, beliau ini salah satu ulama di Riyadh, ya. Riyadh ibu kota Saudi Arabia. Kalau Riyadh dengan Madinah itu jaraknya kalau naik bis itu sekitar 12 jaman. Ya, kurang lebih. Beliau pernah memberikan ceramah umum di hadapan mahasiswa Universitas Islam Madinah dan juga di hadapan dosen-dosen, bahkan di situ waktu itu ada ulama ahli hadis abad ini, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallah ta'ala, yang sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada beliau di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah salah satu ulama besar di abad ini dari ulama-ulama ahli hadis, termasuk baqoyah, sisa-sisa istilahnya lah, karena jarang sekali ahli hadis. Seperti yang kita sampaikan dahulu, beliau kalau ngajar hadis itu beliau jelaskan pula tentang perawi-perawinya, hafal perawi-perawinya. Ini perawinya thiqah terpercaya, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Luar biasa. Dan beliau ketika mengajar, yang membaca itu santrinya atau murid beliau. Beliau bisa mengulang lagi hadis tersebut. Artinya beliau sudah apa? Menghafalkan hadis tersebut. Luar biasa. Ya. Ini sekali lagi, suatu saat penulis buku ini Syekh Abdul Aziz As-Sadhan pernah berceramah berkaitan dengan wafatnya, meninggalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ulama besar abad ini yang meninggal tahun 1999 kurang lebih. Ya. Syekh Abdul Aziz As-Sadhan penulis buku ini murid senior dari Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika di Riyadh. Ya. Nah, beliau ceramah mengenai kenangan-kenangan beliau bersama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Itu di hadapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama ahli hadis abad ini. Artinya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mendengar ceramahnya. Ya, padahal sekali lagi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad lebih mulia daripada penulis ini dari sisi keilmuan khususnya. Ya. Namun sekali lagi ini yang kita bahas sekarang, boleh orang itu berbicara di hadapan yang lebih alim kalau sang alim itu apa? Mempersilahkan atau istilahnya ya tahulah bahwasanya diperbolehkan. Ya. Tidak istilahnya ada forum misalnya ada orang tanya kepada ustadz yang jawab santrinya, ini kurang ajar. Ya. Kecuali kalau ustadz mengatakan tolong dijawab, tidak ada masalah. Tapi kadang ada fenomena seperti itu suka ngobus. Kalau apa nggak jawab, nggak ngomong, nggak enak. Padahal ada yang lebih apa mulia. Nah,
Kemudian poin berikutnya, sebelumnya kita baca dulu hadisnya. Ada seseorang yang berkhutbah di hadapan Nabi mengatakan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya maka dia mendapatkan petunjuk. Ini ucapan yang benar, sebagaimana dalam ayat wa in tuti'u tahtadu, jika kalian mentaati Rasul kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan ini harus kita yakini, sebagaimana dalam isi khutbatul hajat tadi. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah urusan agama khususnya ini, tidak ada jalan kebenaran, jalan petunjuk kecuali petunjuk jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau akidah, ikuti akidahnya Rasul. Kalau mau kita beribadah, ikuti ibadahnya Rasul. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Kalau kita ngarang sendiri, kita tersesat. Kita akan jauh dari kebenaran, jauh dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pegang erat dalam urusan agama khususnya. Ittabi'u, kata Abdul Mas'ud, ikuti yang sudah ajarannya, tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtadi'u, jangan mengarang-arang ibadah baru. Demikian pula dalam masalah akidah, harus betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut kanan kiri, ikut siratal mustaqim, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sekedar mengingatkan karena kita akan menghadapi perayaan-perayaan orang-orang kafir, maka ikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikuti orang-orang liberal yang sok toleransi dan sebagainya namun kebablas. Rasul mencontohkan kepada kita bagaimana beliau bermuamalah dalam urusan dunia dengan orang-orang kafir. Beliau bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, bahkan Rasul meninggal dunia dalam keadaan baju besi beliau tergadaikan di tangan orang Yahudi. Ada orang Yahudi sakit ataupun orang kafir sakit, beliau juga menjenguknya. Tidak ada masalah dalam urusan dunia. Berbuat baik, toleransi. Sebagaimana kata Allah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian, dan sesungguhnya Allah cinta kepada yang berbuat keadilan dalam urusan dunia. Tidak boleh kita berbuat zalim seperti yang sering kita sampaikan. Tetangga kafir ada mangga lagi berbuah, kita ambil ghanimah. Utang kepada orang kafir nggak membayar, ghanimah. Na'udzubillah min dzalik. Ini zalim, tidak boleh. Namun dalam urusan agama, perayaan mereka, ibadah mereka, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu mata bodon lakum dinukum waliyadin. Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati hamba-hambanya yang mulia, ibadur rahman la yashhaduna zur, mereka tidak mengikuti perayaan-perayaan orang-orang kafir musyrikin, sebagaimana tafsir ulama salaf, mujahid dan seterusnya. Umar bin Khattab mengatakan, istanibu a'da'allah fi a'yadihim, jauhkanlah diri kalian dari perayaan-perayaan musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang kafir. Rasul juga demikian. Tidak ada Rasul mengucapkan selamat perayaan orang-orang kafir atau ikut perayaan orang kafir. Maka apalagi naudzubillah min dzalik, dusta kalau mengatakan ada hukum boleh mengucapkan perayaan tersebut di dalam Al-Quran. Ini dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul, para sahabat lebih tahu tentang masalah tafsir Al-Quran, namun tidak ada satu riwayat pun mereka ikut-ikutan merayakan atau mengucapkan selamat. Bahkan Rasul ketika di awal-awal beliau masuk kota Madinah, beliau mendapati perayaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Apa kata Rasul? Disuruh kita ikut mereka, toleransi dengan mereka, bantu mereka, mengucapkan selamat kepada mereka? Tidak. Bahkan Rasul menegaskan, sesungguhnya Allah menggantikan untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sikap Rasul SAW.
Bedakan ya, urusan dunia silakan berbuat baik kepada mereka. Ini toleransi. Namun dalam urusan agama tidak ada mencampur adukan antara akidah Islam dengan akidah kufur dan sebagainya. Ini yang harus kita teladani dari Rasul dan juga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Dan juga Rasul mencela orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang kafir. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Sungguh kalian umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang binatang di gurun pasir namanya dhab, seperti kurang lebih ya kayak biawak cuma beda karena ini hidupnya di gurun pasir namanya dhab, kalian juga akan masuk ke dalamnya. Ini celaan bagi orang-orang yang latah mengikuti jejak orang-orang musyrikin, terutama dalam masalah perayaan ibadah mereka. Kemudian para sahabat bertanya, al yahud wan nasara ya Rasulullah, apakah yang akan diikuti adalah orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, faman, siapa lagi yang tidak kalian ikut. Ini bentuk celaan kepada yang yang membebek kepada orang-orang kafir tersebut dalam masalah kekhususan mereka ataupun perayaan-perayaan ibadah mereka. Nah, Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sang khatib tadi melanjutkan ceramahnya dengan ucapan wa man ya'sihima, barang siapa memaksiati keduanya. Ini inti pembahasan sebetulnya hadis ini, yaitu Rasul menegur sang khatib karena keliru ngomong. Ya, nanti akan kita sampaikan lagi. Cuma ini intinya. Sang khatib mengatakan barang siapa memaksiati keduanya. Kata-kata keduanya ini yang akan menjadi inti pembahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memaksiati keduanya maka dia tersesat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ketika mendengarkan pidato sang khatib tadi, ceramah sang khatib tadi, Rasul langsung menegur dengan keras. Gak keras gimana? Rasul mengatakan bi'sal khatibu anta, di hadapan ya para pendengar ini, di hadapan jamaah langsung Rasul tegur. Bi'sal khatibu anta, sejelek-jelek khatib itu anta, inti, dirimu, anda. Ya. Ini keras atau lembut? Hah? Makanya sungguh jahil atau sungguh orang itu tersesat kalau mengatakan Islam itu selalu lembut. Islam terkadang lembut dan itu memang secara asal, namun terkadang juga keras. Banyak contoh-contohnya. Contoh yang paling konkret sendiri, Rasul pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan hadisnya sahih, al-khawariju kilabu ahlin nar. Kelompok khawarij anjing-anjing neraka. Keras atau nggak kurang keras ini? Ya? Nggak ada masalah, keras, lembut sesuai dengan tempatnya. Itu namanya al-hikmah, itu namanya al-adl. Ya. Lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Jangan dikit-dikit, wah ini terlalu keras. Keras saja masih ngantuk, betul nggak? Gimana nggak? Iya, nyindir ya, nggak apa-apa. Ya Rasul aja. Iya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizallahu taala, fihi, dalam ucapan Rasul bi'sal khatibu anta, sejelek-jelek khatib adalah dirimu, ada pelajaran yang berharga, yaitu al-mubadaratu ila tanbihil mutakallim wa bi khassa idza kana kalamuhu bi masma'i jam'in minan nas. Segera untuk memperbaiki, meluruskan, membantah
orang yang berbicara tadi ketika salah, ketika menyimpang, apalagi di hadapan banyak orang, nggak ada masalah. Mumpung belum apa? Istilahnya menyebar kemana-mana, mumpung belum banyak korbannya, mumpung belum mungkin merasuk ke dalam hati. Dan ini yang sudah kita sering sampaikan, Rasul tidak pernah diam kalau ada kemungkaran di hadapan beliau. Pasti beliau akan larang, cegah, akan beliau luruskan. Karena Rasul sendiri yang bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, kemungkaran itu umum, bukan hanya masalah maksiat, masalah ucapan yang menyimpang, pikiran yang menyimpang, apalagi urusan akidah. Kata Rasul, rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, jangan malah dibela, jangan malah apa? Didukung. Naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan, la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang membela, mendukung kebid'ahan, pemikiran yang bid'ah atau yang menyimpang. Rasul SAW bersabda, yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, kekuasaannya. Ini kalau sekali lagi yang punya kekuasaan, punya power, boleh merubah, mengingkari dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Dan Rasul di sini mengingkari masalah apa? Ucapan. Yang apa? Rasul katakan itu keliru, itu salah. Dan Rasul banyak mencontohkan hal tersebut. Seperti yang sudah pernah kita contohkan juga, ada seseorang yang berkata, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Hanya karena kata-kata dan, itu kata Rasul keliru. Karena itu ada unsur menyamakan Allah dan Rasul. Ini hanya karena apa? Kata-kata dan. Karena di situ ada unsur kesyirikan kepada Allah, Rasul nggak tinggal diam. Rasul apa? Marah dengan keras juga. Rasul apa? Menegur, membantah, meluruskan. Ataj'alu lillahi niddan? Apakah engkau akan menjadikan aku tandingan bagi Allah? Keras. Kan ini masalah yang apa? Besar. Jangan dikatakan, wah kan setiap orang bisa salah. Iya, tapi kesalahan itu bertingkat-tingkat. Ada kesalahan yang kufur, ada yang bid'ah, ada yang maksiat. Maksiat pun ada dua, yang dosa besar, dosa kecil. Nggak bisa disamaratakan. Jangan mentalbis, membohongi umum atau orang umum. Ya. Jangan menyamaratakan semua kesalahan. Harus apa? Proporsional. Seperti tadi, lembut pada tempatnya, keras pada apa? Tempatnya. Nggak semua keras itu salah, nggak semua lembut itu salah. Namun yang salah itu kalau apa? Salah menempatkan. Orang yang jahil misalnya, awam, seperti Rasul praktekkan. Orang Arab Badui masuk masjid kencing, Rasul apa? Lemah lembuti. Karena Rasul tahu ini orang apa? Awam, orang jahil. Tapi ketika ada yang istilahnya sudah punya dasar ilmu, namun keliru, Rasul keras. Seperti ada kisah Mu'ad bin Jabal ngimami salat panjang, Rasul marah seraya mengatakan dengan keras, afatanun anta ya Mu'ad, apakah engkau pembuat fitnah wahai Mu'ad? Keras Rasul. Jadi sekali lagi, jangan sedikit-sedikit, wah ini keras, ini apa? Istilahnya tukang tahdzir dan sebagainya. Rasul suka mentahdzir orang-orang yang memang apa? Keliru. Apalagi sampai dalam keadaan ada unsur kesyirikan di dalamnya. Kata Syekh Abdul Aziz As-Sadahan, ucapan Rasul ini ada faedah wajib bersegera untuk mengingatkan, meluruskan, membantah orang yang berbicara, berpidato ketika salah, apalagi di hadapan orang umum. Dan kaidahnya kata para ulama, kalau kesalahannya di hadapan umum boleh dibantah di hadapan umum.
Seperti kalau sekarang ada di medsos, nggak ada istilah harus menjapri, harus langsung menghubungi orangnya, dinasihati, nggak ada. Kalau yang mau silahkan langsung hubungi. Tapi kalau ada yang membantah di hadapan umum, ini kaidah para ulama di mana-mana demikian. Kesalahan di hadapan umum di medsos, dibantah di medsos, nggak ada masalah. Jangan Jeffrey apa namanya lah sudah. Ya. Ini sekali lagi yang Rasul praktekkan. Bi'sal khatibu anta, dengan keras di hadapan jamaah Rasul mengatakan demikian. Ini demi kemaslahatan umat. Jangan Anda mikirkan, wah ini nanti kan menjatuhkan orang itu. Jangan antum pikirkan orang satu saja. Jamaah yang disesatkan itu berapa banyak nantinya. Ini syubhat, ini kerancuan, ini kesesatan. Justru itu ada kasih sayang kepada yang keliru. Ketika dibantah, banyak orang yang akan sadar, alhamdulillah tidak tersesat. Kalau nggak dibantah, yang sudah terkena syubhatnya itu tersesat, maka dosanya mengalir kepada yang berbicara tadi. Sebagaimana kata Rasul, man da'a ila dhalala kan alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Kalau yang disesatkan, yang terpengaruh dengan ucapannya 100, dosa orang 100 itu mengalir kepada sang ustadz, sang dai tadi. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Rasul contohkan, langsung dibantah, diluruskan. Biar nggak tambah parah. Ini kemaslahatannya lebih besar daripada satu orang yang memang harus diluruskan. Apalagi sudah misalnya orang itu sering salah, sering asbun, asal bunyi, ya, asal ngomong, asal posting, tanpa dipikir, tanpa ditimbang dengan dalil misalnya. Ini sekali lagi harus betul-betul diluruskan. Kata Asy-Syaikh al-mubadaratu ila tanbihil mutakallim wa bi khassa idza kana kalamuhu bi masma'i jam'in minan nas. Li'anna khata'ahu yata'adda ila man yasma'uhu wa yablughuhu. Karena kesalahannya itu nyampe kepada orang-orang yang mendengarkannya. Dan yang lebih parah di medsos. Kalau di masjid seperti ini sekarang ya, tanpa ada medsos misalnya, cuma berapa orang. Namun kalau di medsos bisa ribuan orang. Kalau terpengaruh dengan ucapannya, berbahaya. Ya. Makanya kita berusaha untuk mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya sekedar untuk diambil ibrah. Ya. Berapa saat yang lalu ada seorang dai yang posting di medsos, kayaknya ahli dalam ilmu usul fikih, ilmu usul tafsir, mengatakan yang intinya mencela-mencela, kalau istilahnya dia isu tempe sore dele, itu sama dengan nasikh mansuh dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran ada istilah nasikh wa mansuh. Dulu awal Islam Allah nggak langsung mengharamkan khamr. Awal-awal dibolehkan karena mereka baru masuk Islam, iman belum tertanam dalam hati mereka. Sampai kemudian Allah turunkan ayat dalam surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisir. Ini namanya nasikh mansukh. Ada ayat yang menghapus, ada yang dihapus. Ini ada dalam Islam. Sebagian pendapat ulama mengatakan dulu puasa Ramadan tidak diwajibkan. Yang mampu diberi pilihan antara puasa atau membayar fidyah. Itu di awal-awal Islam menurut sebagian pendapat ulama. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang mampu silakan puasa, silakan membayar fidyah. Namun turun ayat yang langsung mematenkan wajib hukumnya. Ini namanya nasikh mansukh. Ada dai yang mengatakan isu tempe sore deli alias mencela-mencela itu ada dalam Al-Quran. Secara akal ya, orang kalau masih waras atau masih punya fitrah salimah, betul enggak ucapan itu? Dalam Al-Quran ada mencela-mencela? Naudzubillah min dzalik.
Maka kita tanya kepada salah satu masyayikh di Riyadh juga, Syekh Abdul Aziz Rais. Beliau mengatakan ini ucapan kemurtadan, ucapan kufur, melecehkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tuduhan Allah itu mencela naudzubillah min dzalik. Allah, kata Syekh Abdul Aziz Rais juga, Allah ketika menasikh mansukh menghapus hukum-hukum sebelumnya itu bukan mencela-mencela. Allah tahu sikon manusia pada waktu itu. Tidak Allah haramkan dahulu karena sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau yang turun ayat langsung mengharamkan khamr, mereka tidak langsung melaksanakannya karena masih belum tertancap iman kepada mereka. Allah tahu kemaslahatan umat. Bahkan naudzubillah min dzalik dikatakan mencela-mencela. Bahkan Allah sendiri mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati kontradiksi, pertentangan yang banyak. Allah sudah bantah ucapan itu, enggak ada mencela-mencela itu. Allah mensyariatkan sesuai dengan apa? Hikmahnya. Allah Maha tahu sikon manusia dan Allah Maha tahu apa yang lebih maslahat bagi manusia, bukan mencela-mencela. Kalau mencela-mencela, awalnya dia membolehkan, kemudian baru sadar kalau keliru, kemudian dia ralat. Misalnya seperti itu. Berarti apa? Ada kesalahan di awalnya misalnya. Apakah dikatakan Allah awalnya salah kemudian baru tahu? Ini seperti akidah Syiah Rafidhah qatalahumullah, ilmu bada, dulunya Allah tidak tahu kemudian baru Allah tahu. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita bantah ucapan tersebut. Ini nggak bisa disepelekan. Ini bukan sembarang kesalahan. Ini kemurtadan, ini kebid'ahan, ini penyimpangan. Kalau nggak diluruskan, nggak dibantah, berbahaya. Kalau orangnya nggak mau tobat, ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita kasihani jamaah yang dibodoh-bodohi, apalagi dengan kata-kata, makanya belajar usul fiqh, usul tafsir. Padahal dia jahil murakkab, jahil kuadrat, ngawul kuadrat. Ucapannya luar biasa. Ya, sekali lagi parahnya. Ini sekali lagi kita membantah hal itu dalam rangka mengikuti jejak Rasul SAW. Ketika Rasul mendapati khatib itu keliru, Rasul langsung mengucapkan ucapan yang keras tegas, bi'sal khatibu anta. Sejelek-jelek khatib adalah dirimu. Wa fihi anna alaman aradal kalam fi majami'in nas an yastaniba humudul alfat wa ma yaksur fahmuhu ala sami'in. Ini inti pembahasannya. Yang pertama berkaitan dengan khatib. Orang yang mau ceramah, mau pidato di hadapan manusia, hendaklah menjauhi ucapan-ucapan yang samar-samar, yang gak jelas. Ini intinya. Kenapa Rasul menegur, membantah, meluruskan sang khatib dalam masalah tadi. Wa man ya'sihima. Ada kata-kata apa? Barang siapa memaksiati keduanya. Kata Rasul, ini tidak pas, istilahnya menyingkat, lebih baik perjelas barang siapa memaksiati Allah dan Rasul. Jangan pakai kata ganti. Makanya Rasul meralat istilahnya ataupun memperbaiki ucapan orang tersebut dengan mengatakan, katakanlah barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya. Paham? Ya. Dan ini yang disampaikan juga oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya. Kalau kata Imam Nawawi, ada dua pendapat ulama kenapa Rasul menyalahkan khatib tadi. Ada pendapat yang pertama mengatakan karena tidak layak Allah dan Rasulnya itu disebut dalam kata ganti. Wa may ya'sihima. Makanya Rasul mengganti dengan barang siapa memaksiati Allah dan Rasul. Langsung disebutkan Allah dan Rasul, bukan diganti dengan kata ganti. Wa may ya'sihima.
Tapi kata Imam Nawawi juga, namun ini pendapat yang tidak tepat, karena dalam hadis yang lain Rasul juga menyebut Allah dan Rasul dengan kata ganti. Seperti dalam hadis, salasun man kunna fihi wajada bihalawatal iman. Barang siapa yang memiliki 3 perangai ini, maka dia mendapati kelezatan iman dalam dirinya. Yaitu yang pertama kata Rasul, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain keduanya. Paham? Jadi sekali lagi, kalau ada yang berpendapat oh ini keliru, khotib ini keliru karena menjadikan Allah dan Rasul dalam penyebutan kata ganti, ini kurang tepat. Karena Rasul sendiri apa? Menyebut mimma siwahuma dalam kata ganti juga. Namun yang benar sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan dalam khutbah singkat seperti khutbah Jumat, ya, mungkin banyak orang-orang yang ya dari luar nggak paham dan sebagainya, jangan disingkat-singkat, perjelas dalam pidato, itu intinya. Ya, jadi sekali lagi inti pesan daripada perbaikan yang Rasul sampaikan kepada sang khotib, agar sang khotib kalau dalam mauidhah dalam Islam, dalam istilah ulama dibedakan antara taklim ya seperti ini sebetulnya bukan kultum kan, ya karena bukan 7 menit ya 70 menit mungkin. Beda dengan ketika khutbah Jumat ataupun dengan kultum subuh hanya sekedar ya wejangan biasa. Wejangan biasa sudah waktunya singkat, perjelas ya. Perjelas biar apa? Orang-orang paham. Ini yang Rasul maksudkan. Beda dengan orang yang taklim yang sudah biasa dengan istilah-istilah tadi, khutbatul hajah. Ini paham orang-orang ya, seperti yang sering kita sampaikan. Itu intinya. Seorang yang ingin pidato di hadapan umum hendaklah menjauhkan diri daripada kata-kata yang samar-samar, yang kurang jelas sehingga susah dipahami oleh orang yang mendengar. Ya, harus ada penjelasannya. Kemudian poin berikutnya, fihi anna al-khatib qabulu ma yursyad ilai min ahlil ilmi. Khatib, orang yang ceramah atau orang yang posting keliru, kalau dibenarkan, kalau diluruskan meskipun di hadapan umum dan itu hak sesuai dengan bukti dan ilmu dan dalil, maka harus menerima. Ini kata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, wajib bagi al-khatib ketika keliru kemudian ada yang membenarkan, meluruskan, wajib menerima. Kalau nggak menerima, ini namanya kiber, sombong. Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Ketika Rasul ditanya apa itu al-kibr, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Sudah nggak menerima kebenaran, malah menyalahkan yang meluruskan. Sudah sombong, merendahkan orang lain tanpa hak. Naudzubillahi min dzalik. Ini sombongnya naudzubillahi min dzalik. Ya, apa mau seperti iblis? Aba wastakbara. Dia sombong, dia enggan. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati, bisa kesombongan mengarahkan kepada kekufuran sebagaimana kekufuran iblis, laknatullah alaih. Sekali lagi, anna alal khatib qabulu ma yursyad ilai min ahlil ilmi. Wajib bagi khatib ataupun orang yang diluruskan ketika menulis di medsos, wajib menerima kebenaran yang disampaikan. Bukan malah ngeles, bukan malah mengalihkan perhatian orang lain kepada permasalahan lain. Kesalahannya gak diralat, ya, apalagi di hadapan umum. Kalau mau
taubat ya sebagaimana kata Allah, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang yang bertobat dan memperbaiki dan menjelaskan, mengklarifikasi di hadapan umum. Kesalahannya di hadapan umum, ya klarifikasi di hadapan umum. Sekali lagi, ini demi kemaslahatan umat. Adinu nasihat, agama nasihat, di antaranya di amatil muslimin, untuk keumuman kaum muslimin. Jangan sombong, apalagi maling teriak maling, menyalahkan yang meluruskan. Naudzubillahi min dzalik. Yang terakhir, wafihi, dari ucapan Rasul tadi ada faedah anna alaman yaltaqil manabir an yakni bi sya'nil khutbah fayabdul juhdahu fi i'dadiha hatta yanfa nafsahu wa sami'ahu wa man balagh. Wajib bagi orang yang naik di atas mimbar atau duduk di meja kajian atau juga yang nulis di medsos, ya, untuk betul-betul mempersiapkan bahan materi yang akan disampaikan dengan baik dan benar. Jangan asbun, jangan pospus, ya, posting lalu hapus. Kenapa nggak mikir, nulis di jalan, bahkan mungkin di kamar mandi, mikir langsung ditulis keluar. Naudzubillah min dzalik. Ini urusan agama. Allah mengatakan, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah, apalagi menuduh Allah mencela-mencela, menuduh Al-Quran di dalamnya ada mencela-mencela. Ini dusta yang luar biasa, kezaliman yang luar biasa atas Allah. Ini khutuwati syaitan. Setan suka apa? Menyeru manusia untuk wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Juga yang netizen lah istilahnya, yang komentar di medsos misalnya, harus apa? Pikir dulu apakah yang diucapkan itu sesuai dalil ataukah tidak. Jangan asbun atau membela kesalahan. Hati-hati, membela kesesatan, membela penyimpangan. Rasul mengancam, la'anallah, Allah melaknat orang-orang yang membela, mendukung kesesatan, mendukung penyimpangan. Hati-hati, jangan karena kita ngefan kepada satu tokoh ataupun satu ustadz, membela habis-habisan meskipun jelas-jelas itu batil, bahkan sampai kepada ucapan yang kata Syekh tadi kemurtadan. Hati-hati. Ini sekali lagi, ilmu agama itu dasar untuk kita berbicara, untuk kita beramal. Al ilmu qoblal qouli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Ini yang selalu ditegaskan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Seperti dalam awal kitab al-usul salasah atau salah satu usul dikatakan al ilmu qoblal qouli wal amal. I'lam rahimakallah annahu yajib alaina ta'allumu arba'in masail. Ketahuilah semoga Allah merahmati, wajib bagi kita untuk belajar 4 hal. Yang pertama al-ilmu. Ini ditegaskan pertama kali. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatul Islam bil adillah. Ilmu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Bukan dengan asbun ataupun istilahnya ngawur. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau bertanya 1, 2 atau 6. Terserah antum, mau ditutup langsung. Tafadhol. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.